Konto, mohon maaf ini agak terlambat. Memang perencanaan itu pembukanya pukul 4. Ya, tetapi untuk mengetahui apa itu baik dari kehadiran bapak-bapak, maka pada hari ini saya berdiri berdalikan tangan untuk sampaikan apa juga bantuan Pak Menteri, apa yang kita akan dapatkan untuk hadir di sini. Kenapa kita hadir di sini? Itu yang pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan, di hadapan kita Pak Ferry Herianto Esa, ada Ketua Umum Persaudaraan Nelayan Indonesia, ada Bapak Samsudin Oleng, dan di samping kanannya Bapak Haji Sakar Raut, SESH, itu adalah Bendara Umum, dan Sekretaris Jenderalnya mungkin ini baru di jalan. Apa itu? Sambung. Tapi pesan berapa jumlahnya nih pesan? Ya. Jadi di Bayhammer itu hanya iya atau tidak itu saja. Kalau ini berapa? 70 atau 60? Mungkin saya ingin sampaikan pertama, saya pribadi memperkenalkan nama saya Dian Jumain, SKN SH. Pekerjaan saya adalah advokat atau pengacara. Saya pernah bekerja sebagai wartawan nasional, baik sebagai reporter radio 8 hari Jakarta, RCTI Makassar, Jakarta, Makassar dan Papua, dan terakhir 2016 saya di Kompas TV di Makassar. Di 2016 ini saya adalah politisi, jadi saya juga politisi, tapi sampai saat ini sudah mengundurkan diri. Saya sekarang fokus di Bayhammer. Sebelum dibuka, pasti saya harus sampaikan ini dulu. Apa itu Bayhammer, supaya sebentar Pak Umum membuka, kita sudah pahami. Yang hari ini mungkin hanya beberapa orang yang mengenal saya, pernah melihat saya, tetapi apa yang saudara-saudara nelayan rasakan, apa yang saudara nelayan rasakan, itu kami sudah tahu semua. Sehingga Bayhammer, Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, itu mendirikan sayap. Sayapnya itu adalah Persaudaraan Nelayan Indonesia. Siapa yang membentuk? Dari mana ini terbentuk? Salah satu yang memberikan masukan kepada Bayhammer adalah Bapak Samsudin Oleng itu sendiri. Walaupun beberapa masyarakat nelayan, tokoh nelayan itu menyampaikan, tetapi ini desakan pada tingkat nasional. Jadi saya sebagai ketua GEDA adalah tugas saya bagaimana menjaga organisasi itu. Kaderisasi adalah tanggung jawab saya pada hari ini, adalah tanggung jawab saya memberikan pendidikan kepada anggota Bayhammer. Yang ketiga adalah keanggotaan. Saudara-saudara praktisi hukum dari nelayan ini akan mendapatkan sertifikat dan kartu tanda anggota PNI itu secara gratis, tetapi yang terdaftar dan ikut. Walaupun dia mau mendapatkan sertifikat dan keanggotaan, itu wajib mendaftar dan ikut pendidikan. Kenapa seperti itu? Kita tidak mau seperti lembaga-lembaga lain, hanya masuk keluar, tidak paham apa itu lembaga sebenarnya. Itu maksud saya. Kenapa saya sampaikan kepada Pak Ketua, kenapa kita harus menggunakan baju putih, dasi merah, celana hitam? Karena itu pakaian formal dari Bayhammer. Kita harus tahu dulu. Bapak-bapak, saudaraku yang saya hormati,
bahwa Bang Hamir ini hadir pada tahun 2015. Pada April 2015 kehadiran dari Bang Hamir. Bang Hamir itu adalah badan advokasi. Advokasi itu apa? Adalah pendampingan. Ya, pendampingan investigasi adalah melakukan investigasi hal-hal yang kita curigai, pikiran-pikiran negatif kita terhadap yang kita lihat, kita curigai, maka dilakukan investigasi. Apa anjir? Apa kira-kira itu? Ya. Hak asasi manusia adalah perlindungan hak asasi manusia, baik itu pelanggaran kecil maupun pelanggaran besar. Itu. Jadi tupoksi dari Bang Hamir adalah tidak pernah takut dengan siapapun, karena Bang Hamir tidak menggunakan berbadan sehat, tapi Bang Hamir menggunakan berbadan hukum. Apa itu? Yaitu memiliki ilmu intelektual dari bidang hukum, sehingga tidak membutuhkan kekuatan. Inilah nantinya akan kita merubah saudaraku nelayan ataupun bosnya nelayan, saudaranya nelayan. Kenapa? Setiap berita yang ada, nelayan diintimidasi, nelayan tidak diberikan haknya. Tetapi hari ini dengan kita terlatih, maka yang hadir untuk itu yaitu hanya satu kata: melakukan perlawanan, bicara, dan jangan tunduk kepada siapapun. Itu Bang Hamir. Jadi bisa dipercaya Pak, kalau pemerintah dengan Bang Hamir berhadapan, maka Bang Hamir, orang-orang Bang Hamir tidak akan pernah tunduk dengan pemerintah dari sisi perjuangannya. Tetapi mereka harus meluruskan badan bahwa kami adalah praktisi hukum dan saya bukan anak buahnya Bapak. Seperti itu. Kalau kita anak buahnya, tunggu bagi lagi. Tapi Bang Hamir tidak memperbolehkan sedikit pun badan ditunjukkan karena mereka adalah pejabat. Gitu. Makanya ini saya pahami, dan memang yang kita latih, ya lebih bagus kita latih yang tidak tahu memang pasal, supaya ada pemahaman, ada kekuatan-kekuatan lain, ada perubahan-perubahan kepada nelayan, bahwa nelayan yang terlatih jangan kita ganggu. Karena ketika saudara-saudara ganggu nelayan, maka ratusan pengacara di belakang saudara-saudara. Gitu. Bang Hamir adalah badan advokasi di seluruh Indonesia, sudah lebih dari 1000 pengacara. Tetapi tidak mungkin juga kita akan didampingi oleh 1000. Cukup 10, 20. Nah kalau 10 adalah Lafik Dr. Muhammad Nur SMH Asosiasi. Saya adalah sekretarisnya sendiri, sekretaris kantor pusat kita ada di Interleng Ertasri. Saya sekretarisnya, sehingga jangan cuma datang menangkap ikan saja, tapi tidak tahu apa aturannya ini yang saya harus langgar, apa aturan yang saya harus perhatikan. Begitu. Jangan sampai kita melaut sana, kena siapa itu, pola air itu, saudara ditangkap. Apa kira-kira jawaban saudara? Kalau tidak punya ilmu, tidak punya pemahaman tentang aturan di laut, maka dari itu kita datang ke sini cuma memberikan pemahaman sedikit saja tentang saudara, supaya saudara juga paham bahwa saya melaut ini kan cuma menggunakan jaring tradisional, dan itu ada aturannya, dan itu sudah diatur di PP nomor 50 itu, bahwa jaring tradisional diperbolehkan, dan itu tidak melanggar, Pak. Gitu. Nah, kadang juga kan ada juga yang begini, itu salah pemahaman tentang nelayan. Ada yang salah, jadi beda itu, beda antara pemahaman itu dengan pemahaman dengan nelayan.
Kalau nelayan kan pakai kapal kotak-kotak itu, yang kapal kecil. Iya. Kalau yang pakai kapal besar itu kan dia menggunakan jaring kotak harimau itu, yang dia sampai ke dasar laut itu, nariknya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Ya, silakan Pak. Nah, jadi masalah paralegal itu adalah pendampingan. Iya. Jadi dia boleh dikatakan dengan asisten pengacara dan dia boleh beracara di luar pengadilan. Dalam waktu dekat mungkin ya Pak Mus ya. Dalam waktu dekat ini Baik Hamiri akan melakukan paralegal angkatan ketiga ya. Ketiga. Nah, cobalah kalau ada yang pendampingan atau memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Nah, jadi dia boleh Pak mendampingi di non litigasi di luar pengadilan. Dan dia juga bisa mendampingi, misalnya mendampingi di kepolisian. Kalau saudara berurusan dengan polisi, bisa mendampingi juga masalah perdata. Kalau saudara berurusan dengan tanah, tidak perdata tanah. Atau saudara bisa mendampingi kalau Anda bermasalah tentang hutang piutang. Nah, atau uang apakah namanya itu? Uang yang bunga berbunga. Nah, uang riba itu namanya. Tapi kan sekarang modern, bukan namanya uang riba katanya, uang sepeda. Jadi kalau sepedanya rusak, ya rusak uangnya. Ada juga yang mengatakan itu uang Pak, uang melahirkan. Jadi kalau mati bapaknya, mati mamanya, ya sudah mati anaknya. Nggak usah dibayar. Kalau melahirkan kan berarti hidup. Ada lagi?